Sang pria naik taksi. Berikan pengemudi wanita $100 AS. Bilang bahwa membawanya ke bandara yang 60 km jauhnya selama 10 menit. Permintaan semacam ini pada dasarnya tidak mungkin dipenuhi. Bele segera setuju. Hanya melihat dia menekan saklar. Pegangan pecah untuk mengungkap sebuah baris. Peralatan lebih mewah daripada pesawat terbang. Setelah itu, 6 kaki mencuat dari bawah mobil. Mobil mengangkat di udara. Poros roda berubah menjadi poros olahraga. Kap terlepas. Terkena 4 lubang ventilasi perpindahan besar. Bagian depan dan belakang mobil secara otomatis memasang peralatan olahraga. Setelah beberapa tindakan, pria yang tidak sabar itu menyuruh Bella untuk bergegas dan pergi. Bele menekan ke jam. Menginjak gas. Kecepatan mobil sampai 280. Pria itu segera didorong kembali ke kursi. Hal yang lebih menakutkan adalah, saat belok di jalan, Bele tidak menginjak rem, tapi berlari dengan semua kecepatan. Gaya sentrifugal yang luar biasa membuatnya terpental bola-balik. Saat ini 2 polisi lalu lintas muncul dan menyuruhnya berhenti mobilnya. Bele segera menekan tombol akselerasi. Kecepatan segera sampai 300 km. Tinggalkan polisi. Sampai bandara. Bele gunakan kecepatan 100 km. Masukkan ke parkir dengan secara sempurna. Tekan saklar. Mobil dikembalikan ke keadaan aslinya. Plat nomor dengan otomatis berganti. Polisi lalu lintas tidak bisa menemukannya. Tapi penumpang setelah turun dari mobil, dia memeluk tempat sampah untuk memuntah. Pengemudi wanita teratas ini, bernama Bele, adalah pembalap berkelas. Baru saja mendapat surat izin mengemudi taksi. Hari pertama dia bekerja dia sudah mulai balap. Saat dia sangat bangga tentang kecepatan mobilnya. Masalah besar akan segera datang. Di sebuah pabrik lama, polisi Andrew berpura-pura menjadi penjahat. Sedang transaksi dengan seorang penjahat lain. Lawannya mengatakan sinyal. Tapi Andrew tidak bisa mengatakan jawaban. Lawannya merasa situasi tidak biasa. Segera menembak rekan Andrew sebuah tembakan. Lalu dengan cepat melarikan diri. Andrew memulai mobil. Angkat tangan untuk melakukan beberapa tindakan. Penyesuaian kursi, penyesuaian cermin, lampu sein. Akhirnya menginjak gas. Menabrak ke toko buah-buahan di belakangnya. Toko meminta departemen kepolisian untuk membayar $30.000. Atasannya sangat marah. Kritik dia sekali. Mengumpulkan SIM-nya. Dia hanya bisa berjalan kaki untuk pulang. Mendapat kabar bahwa ada perampok bank. Pria memegang lencana polisi berdiri di tengah jalan. Meminta kendaraan yang lewat. Hasilnya 50 mobil saling bertabrakan. Tidak ada cara lain, dia harus naik taksi ke bank. Tapi pengemudi adalah Bele. Bele berayun di jalan. Hanya 30 detik sudah datang ke pintu bank. Saat ini perampok dalam pelarian. Andrew memerintahkan Bele untuk mengejar. Bele membuka kotak sandaran tangan. Taksi transformasi segera berlari seperti gila. Mengejar mobil perampok dengan ganas. Andrew mengeluarkan pistol. Bersiap untuk melawan perampok. Tidak terduga, belok jalan dengan cepat. Pistol itu terlempar dari kursi belakang. Dia harus mengangkat pantatnya. Dengan susah dia baru ambil pistol. Putaran cepat lainnya menyebabkan pistol menarik pelatuknya. Hampir menembak mati Bele. Setelah beberapa saat mengejar, kelompok perampok memasuk ke sebuah jalan. Bele gunakan mobil untuk memblokir jalan keluar. Mengatakan dengan Andrew, "Ini jalan buntu." Andrew segera turun dari mobil. Menyuruh si perampok menyerah. Si perampok menginjak gas ke arahnya. Dia melompat untuk menghindari melompat ke tumpukan sampah. Baru lolos dari kematian. Tapi Bele membiarkan taksi tidak menabraknya kembali ke mobil. Memberi jalan kepada perampok. Dengan tidak sengaja melihat wajah sekelompok perampok. Mereka semuanya gadis-gadis cantik. Tubuh mereka sangat seksi. Bahkan lebih baik dari model. Setelah kelompok perampok melarikan diri,
Bella mencegah Andrew. Katakan padanya untuk mengkompensasi jendela mobil. Andrew juga sangat pelit. Bahkan 1 koin juga tidak membayar. Membuat Bella marah. Segera terbakar. Pengemudi wanita mengangkat tangannya untuk mencuri lencana polisi. Andrew dengan marah memperingatkannya. Terakhir kali seseorang mencuri lencana polisi. Sekarang dia sudah belajar di TK. Bella juga tidak takut. Karena tadi dia membantu Andrew untuk menangkap perampok. Sekarang Andrew segera berubah wajah. Pada saat ini, polisi-polisi lain sudah sampai. Membawa Bella dan Andrew ke kantor polisi. Bella dibawa ke ruang interogasi. Terus diinterogasi selama 3 jam. Akhirnya Departemen Kepolisian menggunakan alasan untuk menyimpan bukti. Penarikan kembali taksi Bella. Bella tidak bisa paham. Dia membantu menangkap perampok. Tapi juga menghilang mobil. Dia dengan sedih pergi keluar kantor polisi. Andrew dengan wajah lebal mengejar. Bertanya-tanya kepadanya hal yang berhubungan dengan kelompok perampok. Setelah dia mengingat detailnya. Menemukan ban mobil perampok tertusuk peluru. Tapi tidak ada ban yang kempes. Buktikan mereka menggunakan ban tahan ledakan. Tipe ini setelah diserang. Lari maksimal 50 km lagi. Tapi seluruh kota ini. Hanya 1 bengkel mobil. Memiliki kemampuan untuk mengubah jenis roda ini. Setelah dengar, Andrew sangat menarik. Berjanji dengan Bella bahwa jika dia menangkap kelompok perampok itu, akan kembali mobil untuk Bella. Bella segera membentuk tim dengan Andrew. 2 orang pergi ke bengkel mobil. Sebenarnya, menemukan bahwa para perampok muncul. Andrew mengeluarkan pistol. Potong warmes untuk masuk ke bengkel mobil. Berniat untuk bertindak. Segera dipukul pingsan oleh si perampok wanita. Bella juga makan sebuah tinjuan. Sampai saat kedua orang ini bangun lagi. Sudah digantung di langit-langit. Seorang perampok wanita mengeluarkan pistol untuk ingin menembak mereka. Orang lain yang ingin memotong tali untuk ingin melepaskannya. Andrew mengambil keuntungan dari kekacauan internal para perampok. Segera lepaskan jaket. Dengan 1 tembakan dia sudah mencuri senjata orang lain. Menembak terus-menerus. Mengendalikan para perampok. Membawa Bella bersembunyi di gudang. Tutup pintu untuk menghadapi para perampok. Para perampok menyerang ke gudang. Setiap tembakan mereka selalu membidik ke kepala. Andrew tidak menyangka keterampilan menembak mereka sebagus ini. Segera membuka tangki gas nitrogen di gudang. Ingin bersama mereka. Tidak terduga mereka tidak peduli dengannya dan langsung mengemudi mobil untuk pergi. Hal yang menakutkan adalah gudang sudah terkunci. Pokoknya gak bisa lari. Tapi gas yang dibuka di gudang penuh dengan gas tertawa. 2 orang ini gunakan semua kekuatan untuk membuka pintu. Tertawa hahaha dan pergi keluar. Menemukan lagi para perampok itu sudah membakar mobil mereka. Hentikan pikiran pengejaran mereka. Tidak ada cara lain, Bella segera pergi ke rumah pacarnya. Akan menjelaskan apa yang terjadi pada siang hari. Tidak terduga, si pacarnya melihatnya membawa Andrew. Berpikir bahwa itu adalah pacarnya baru. Segera putus. Bahkan membakar lencana Andrew hingga berkeping-keping. Andrew harus membawa Bella kembali rumahnya. Ibunya melihat putranya membawa seorang gadis kembali. Dia hampir menjadi sangat bersemangat sehingga dia mengalami serangan jantung. Kebesokan hari, Andrew dan Bella bernegosiasi. Menemukan bahwa para perampok itu masih ingin merampok bank lain. Setelah itu akan menghilang. Andrew kembali ke kantor polisi ingin memberitahu pemimpin berita ini. Tapi dia bilang dia sangat sibuk, tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Dia hanya bisa menyelinap dengan Bella untuk mendapatkan kembali mobilnya. Kedua orang ini bersama pergi ke pintu bank. Tepat pada waktu untuk melihat para perampok yang baru saja merampok bank. Bella langsung mengubah mobilnya. Menginjak gas untuk mengejar para perampok itu. Andrew kemudian menunjukkan seikat lencananya. Perintah untuk mereka berhenti. Tapi kelompok perampok sangat ganas. Percepatan langsung mulai membelok. Bella dengan gila mengejar. Mobil berderap bola-balik di jalan.
Para perampok mengeluarkan pistol menembak ke ban mobil di pinggir jalan. Mobil itu menghilang kendali dan menabrak ke Bele. Bele membalikkan mobil untuk menghindari tabrakan dan kemudian berbalik. Lanjut mengejar para perampok. Tidak terduga, para perampok itu melintasi jalan setapak. Gunakan orang yang lewat sebagai penutup. Bele tiba-tiba mengerem untuk menghindari pejalan kaki. Menabrak hidran kebakaran. Mesin terendam air. Tidak kemampuan untuk mengejar. Tapi kembali ke kantor polisi. Pemimpin memecat Andrew. Bahkan memperingatkan Bele. Jika dia mengacaukan Andrew lagi, pemimpin itu akan menangkapnya. Mereka berdua hanya harus kembali ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobil. Tapi kurang tahu langkah selanjutnya harus melakukan apa. Pada saat yang sama, para perampok juga memamerkan keterampilan melarikan diri terbaik mereka. 4 model cantik bersembunyi di sudut kecil. Keluarkan bor listrik untuk mengganti plat nomor. Merobek stiker untuk mengubah warna mobil. Lepaskan rompi hitam mereka. Berganti bikini yang keren. Mereka baru saja mencuri $3 juta dari bank. Polisi berdiri penuh jalan untuk memburu mereka. Mereka baru saja mencapai persimpangan ketika mereka dihentikan oleh polisi. Polisi melihat tubuh mereka yang seksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Setelah memeriksa SIM, polisi meminta membuka bagasi mobil. Memeriksa bagasi. Gadis di kursi depan keluar dari mobil. Dan orang yang belakang diam-diam mengeluarkan pistol. Setelah membuka bagasi mobil, polisi meminta lagi membuka koper. Dalamnya semua bikini. Polisi tidak bisa mengatakan apa lagi. Jadi biarkan mereka pergi. Jadi seperti itu berkat tubuhnya yang panas. Mereka menghindari penangkapan dengan sempurna. Di pihak ini, Andrew dipecat dari pekerjaannya dan ketahuan. Setiap kali para perampok merampok uang, akan bersembunyi di tempat sampah. Biarkan truk sampah mengambilnya. Dia membawa Bele ke perusahaan pembuangan sampah. Sebenarnya, terlihat setiap kali terjadi perampokan. Mereka semua adalah pengemudi truk sampah yang sama. Dia pergi ke rumah pengemudi. Menemukan lagi di rumah sangat kekacauan. Rupanya perampok sudah menculik kerabat pengemudi. Mengancam dia untuk membantu mengangkut uang. Menurut peta rute mobil, pekerjaan pengemudi, Andrew menemukan bahwa para perampok itu akan merampok sebuah bank lain. Dia segera dengan Bele ke pintu bank. Kemudian panggil pemimpin untuk meminta bantuan. Pada saat ini para perampok mulai merampok bank. Masukkan uang ke tempat sampah. Pada saat ini pemimpin membawa polisi datang. Mengepung para perampok. Mereka segera menangkap sandera untuk mengancam polisi. Polisi wanita cantik yang menggunakan dirinya sebagai ganti sandera. Ini benar-benar membuat Andrew sakit hati. Karena Andrew selalu diam cinta gadis itu. Setelah mereka membawa polisi wanita itu untuk melarikan diri, Andrew segera memblokir truk sampah. Menemukan uang yang dirampok. Melalui pengemudi, ia menemukan sarang para perampok. Setelah berurusan dengannya, mereka menemukan semua uang yang perampok-rampok sebelumnya. Andrew segera berhubungan dengan para perampok. Dia ingin menggunakan uang ini untuk mengubah bosnya. Para perampok segera setuju. Dalam perjalanan para perampok mengendarai mobil konvertibel untuk menemui Andrew. Kemudian membuat permintaan untuk menyerahkan uang dan sandera di dalam mobil. Andrew hanya bisa setuju. 3 mobil berbaris berturut-turut. Bos Andrew masuk ke jendela mobil. Bele berikan uang ke lawannya. Tapi di jalan terlalu banyak mobil. Kedua belah pihak berjuang bolak-balik. Pada saat ini Andrew membuka peta untuk melihat. Segera dapatkan cara untuk memecahkan. Mengantar para perampok ke jalan kecil yang lain. Sebenarnya jalan ini tidak ada mobil. Kedua belah pihak menyelesaikan transaksi dengan sangat cepat. Bele dengan cepat menginjak rem. Perampok berpikir dia bermain trik. Segera menginjak gas untuk percepatan. Hasilnya di depan adalah jalan buntut. Perampok terbang langsung ke jembatan yang sedang dibangun. Kembali jalan aslinya. Setahun kemudian bank investasi untuk Bele. Biarkan Bele menjadi pembalap profesional. Di lokasi kontes, pacarnya melamarnya.
Andrew juga berkencang dengan bosnya. Jadi begitu sang polisi bodoh. Berkat bantuan Bele dalam menangkap para perampok, menjadi seorang polisi yang terkenal. Sejak itu dia segera hidup kehidupan yang bahagia dengan bosnya. Film ini adalah versi wanita dari Fast dan Furious. Kecuali untuk keterampilan mengemudi berkelas pemeran wanita. Kecantikan para perampok juga membuat penonton tidak bisa terlupa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sutradara tahu bagaimana memilih orang. Siapa yang bisa membenci perampok seperti ini? Film sampai ini berakhir.